Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu di video beberapa video sebelumnya saya sudah pernah membahas Suzuki Jimny, tapi Jimny standar yang dibuat long kemudian dipakai buat camping atau Jimny camping. Ada cek aja di beberapa video sebelumnya, yang mana itu ya viewernya cukup banyak juga ya. Terima kasih. Dan kalau Jimny itu cuman buat overland, over tipis-tipis. Nah, di belakang saya sudah ada Suzuki Jimny yang memang dibuat proper, dibangun secara proper untuk off-road yang ekstrim, dimana dia pemiliknya itu gemar off-road yang adventure off-road, kemudian ngebelah hutan, berpetualang beberapa hari di alam bebas gitu ya. Nah, langsung aja kita bahas mobilnya seperti apa. Suzuki Jimny Off-Road Extreme tahun 1983. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. Nah, tadi saya bilang di samping saya sudah ada Suzuki Jimny. Jadi basisnya itu Jimny, orang-orang bilang kalau orang Semarang itu Jimny Trepes ya, atapnya belum tinggi gitu ya. Tahun 1983, yang mana dibangun menjadi sebuah Jimny atau mobil yang sangat proper untuk digunakan off-road berat atau ekstrim off-road, petualangan beberapa hari di alam bebas, ngebelah hutan gitu ya. Dan oke, kita bahas satu-satu. Yang jelas, yang paling kelihatan itu sudah banyak ubahan tentunya. Mesinnya juga ada di swap, nanti kita lihat juga mesinnya. Dan mobilnya juga tinggi saya 170 cm. Mobilnya tinggi banget rasanya tuh, lihat. Dia udah ada roll cage di sekeliling mobilnya, tentunya untuk safety yang sangat proper juga kalau dipakai off-road, misalnya mobilnya terguling gitu ya. Jadi masih aman bodinya. Selain roll cage, dia juga ada di atasnya ada roof racknya kalau buat bawa barang-barang. Cuman lagi pas ya memang pas nggak off-road. Beberapa minggu yang lalu habis off-road itu barang-barangnya banyak juga, tapi saya nggak punya fotonya ya, nggak sempat foto waktu itu. Dan selain roof rack dan juga selain roll kit juga roof rack, dia itu sudah menggunakan lampu LED bar di atasnya itu. Kemudian itu lampu depannya juga sudah diganti daymaker, dan di depan itu dia pakai winch, yang mana winchnya itu limited edition karena dia pakai Warn, serinya M8274, dan dia limited edition 70th anniversary. Sama di situ ada tulisan kodenya. Dia itu cuma diproduksi 999 unit dan dia produksi ke 780. Jadi emang benar-benar limited edition itu winch-nya. Kemudian selain itu juga di bawahnya sebenarnya pernya itu masih menggunakan per daun, tapi dia ditambahin anting sekitar 12 cm sehingga mobilnya bertambah menjadi tinggi gitu. Nah, kalau gardan belakangnya itu dia pakai gardan belakangnya itu menggunakan gardan belakang high ace. Nah, yang gardan depannya pakai high ace tapi dipotong tuh. Yang kanan kirinya pakai asnya Toyota hardtop. Kemudian dia juga ada kalau kelihatan di situnya itu ada penahan per daunnya. Jadi supaya kalau pas off road per daunnya pernya itu ada penahannya sehingga bisa lebih kuat gitu. Dan untuk remnya juga udah menggunakan cakram yang di depan. Kalau yang di belakang itu depan belakang itu remnya udah pakai cakram semuanya. Nah, kita buka aja mesinnya. Mesinnya nggak dari dalam ya, karena kalau Jimny sama Katana kan dari laci dashboardnya ditarik tuasnya itu dari situ. Nah, bentar. Nah, simpan dulu di situ. Iya. Simpan lagi di situ. Bukanya itu sebenarnya harus orang dua, tapi moga-moga aja saya bisa buka sendiri ya, karena emang berat banget di situ. Bentar. Wah, bisa. Dan kap mesinnya itu berat.
dia nggak ada tiang penyangganya, jadi disenderin aja di situ. Di situ ada penahannya. Nah, mesinnya itu udah diusap pakai mesin 7KE seperti yang kita tahu, itu mesin kijang kapsul yang 1800 cc bensin tapi yang udah injeksi. Kalau karburator kan 7K. Nah, itu 7KE, jadi dia udah EV di situ, dan transmisinya juga pakai gearboxnya kijang kapsul sekalian, 5 speed manual. Semuanya pakai punya kijang kapsul, dan dia itu tenaganya ya nggak gede-gede banget ya, sekitar 83 HP, 84 HP, torsinya 137 atau 140 Nm lah. Tapi karena mobilnya Juke sendiri juga nggak yang besar sepanjang dan sebesar kijang kapsul, pastinya akan sangat proper untuk membawa sebuah Suzuki Jimny itu dengan ban yang udah gede juga untuk off-road di medan yang berat. Dan dia radiatornya itu pakai radiatornya L300, Mitsubishi L300 atau L Sape, yang dia sudah pakai 3 ply. Kemudian dia pakai 2 aki dan 2 alternator, satu di situ alternatornya, satunya lagi di bawah sana. Jadi aki yang kanan itu hanya untuk kelistrikan mobil. Nah, kalau aki yang kiri khusus untuk menggerakkan winch-nya. Jadi winch-nya itu pakai aki sendiri. Itu kenapa pakai 2 alternator, dan itu wiringnya, perkabelannya emang sudah dibuat atau disusun sedemikian rupa ya, supaya sistemnya itu memang mumpuni untuk mobilnya, dan juga untuk safety-nya juga tetap masih aman. Jadi di situ, nah itu ditempel-tempelin di situ di firewall mobilnya. Nah, gearboxnya tadi saya bilang pakai punya kijang kapsul juga, dan ya itu mesinnya kelihatannya rapi loh, beneran. Cuman memang agak kotor ya, karena memang baru dicuci luarnya aja, dalamnya belum. Dan kayak yang tadi saya bilang, itu gardanya pakai high ace, itu kelihatan dari situ. Sampingnya pakai asnya itu dipotong, tapi pakai as depannya Toyota hardtop, dan power steeringnya itu ringan banget. Tadi saya coba sebentar mobilnya, pas saya bawa gitu dari rumah pemiliknya, ternyata pakai power steeringnya Toyota Crown. Jadi mesinnya kijang kapsul, power steeringnya Toyota Crown, gardanya pakai high ace dan hardtop asnya. Tuh. Nah, langsung aja kita bahas sampingnya seperti apa. Nah, di bagian samping tadi saya lupa bilang kalau itu tuh ada snorkelnya. Jadi kalau masuk ke air atau ke lumpur yang sampai ke situ, airnya itu masih bisa aman, biarpun dia bukan mobil diesel ya, tapi nggak pernah ada masalah tuh kalau di kubangan air yang dalam gitu. Dan tuh roll barnya di situ, dan itu ada lampunya juga, itu bisa nyala juga loh lampunya. Nanti saya kasih lihat di footage-nya ya, itu roof rack-nya, roll cage-nya sampai ke situ, itu ada pengaitnya juga. Dan kacanya yang belakang itu udah nggak ada lagi, tapi diganti pakai bahan terpal yang ada plastik dalamnya kayak gitu. Itu pakai resleting kayak gitu, jadi biar lebih aman kalau pas dipakai buat off-road. Nah, transfer case-nya itu pakai Jimny Low dengan 4:1. Kemudian velgnya dia itu pakai bedlock merek Daytona. Nah, itu bedlock Daytona, dia ring 15 tapi pakai ban ukuran dengan ukuran 33 inch kali lebarnya 10,5 inch, dan dia ring 15 pakai ban Axlera badak ekstrim. Bukan minuman yang ada badaknya ya, tapi itu merek bannya emang kayak gitu. Dan apa namanya, nah tuh jadi kalau kita mau naik ke dalam mobilnya, kalau tingginya 170 cm mungkin masih bisa ya kayak gitu. Tapi kalau mungkin tingginya di bawah saya, ya pegangan aja roll cage-nya, kemudian di footstep-nya situ. Nah, itu juga bisa ke dalam mobilnya. Sama kalau pas lagi off-road, lagi buat di kubangan air, lihat bannya itu memang proper banget loh, dan itu kuat banget footstep-nya itu. Tapi gak pantas buat kampanye kayaknya mobil kayak gituan ya, biarpun kayaknya enak gitu di atasnya sambil jalan-jalan gitu. Nah, itu juga udah diganti aluminium deck pintunya, emang bener-bener proper dipakai buat off-road. Nah, gagah ya, gagah mobilnya kelihatannya. Jadi itu nama
nama pemiliknya, tulisannya itu panggilannya itu Emprit, tapi Emprit kok mobilnya segede gajah gitu ya, mungkin Emprit segede gajah gitu. Saya juga nggak tahu itu kenapa. Dan oke, langsung aja kita bahas belakangnya seperti apa. Nah, di belakang itu dia pakai ban serepnya jelas sama ya, nggak mungkin beda. Pakai akselera badak ekstrim 33 kali 10,5 ring 15, tapi dia pakai tire hanger ban serep. Jadi biar lebih aman kalau dipakai buat off-road. Kemudian itu lampu daymakernya juga di situ, itu lampu rem dipindah ke atas sama lampu sennya, dan biar lebih kelihatan sebenarnya kalau dipakai buat off-road. Dan dia itu kalau siang mungkin nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya di samping situ, di sela-sela keempat rodanya itu ada lampunya nyorot, karena kalau off-road malam biar tahu posisi dan letak bannya itu di mana, lebih tepatnya lagi nabrak apa gimana gitu. Ada mungkin nanti kalau kelihatan sih ya, coba ya nanti saya kasih footage-nya. Dan dia apa namanya, winch-nya belakang itu pakai merek Turtle, dan dia roll cage-nya terjelas nyambung ya dari depan sampai ke belakang. Sama itu dia sudah ada pelindung untuk tangki bensinnya biar aman, karena batu-batu pasti kena. Dan dia ada pelindung traction control, pelindung traction controlnya juga di bawah sana. Nanti akan saya kasih lihat juga, yaitu gardanya pakai high ace. Dan shock breakernya bukan menggunakan Jimny standar lagi. Jadi yang depan itu pakai shock breakernya, saya lupa apa. Yang belakang itu pakai shock breakernya Taruna. Yang depan itu pakai shock breakernya Kijang Kapsul juga kayaknya, atau Taruna juga, saya agak lupa sih tadi dikasih tahu sama pemiliknya. Dan memang itu benar-benar mobil yang proper dipakai buat off-road ya, gagah gitu. Apalagi jelas bukan mobil yang enak dipakai buat hariannya, tapi kalau misalnya dipakai di jalan pasti dilihatin banyak orang. Yuk kita langsung lihat dalamnya aja. Nah, di bangku baris depan itu kalau saya naik sih langsung aja kayak gitu sih. Nah ya, emang bangkunya cuma di depan, di belakang udah nggak ada bangkunya lagi ya. Dan coba gelap nggak ya? Oh enggak sih. Nah itu yang di door trimnya kayak yang tadi saya bilang itu udah diganti aluminium ya, jadi biar aman. Dan sangat minim perangkat elektrikal ya sebenarnya. Jadi kayak power window itu jelas nggak dipasang, karena bukan Jimny buat gaya-gayaan yang nongkrong di tengah kota atau di mall gitu ya. Dan kalau kita lihat itu dashboardnya itu masih orinya, masih standarnya, speedometernya juga masih jalan, indikatornya masih jalan, setirnya juga. Tapi dia itu sudah diganti, ditambahkan beberapa tombol di situ. Dan oke, saya jelasin aja. Itu kalau mau dikontak itu harus dibuka dulu cut off-nya di situ. Nah itu nyala, baru di starter mesinnya. Tapi kalau cut off-nya nggak dinyalakan, itu dipencet nggak akan kenapa-napa, nggak akan terjadi apa-apa, artinya belum aktif. Nah itu cut off kelistrikannya harus diputar dulu. Kemudian itu di dalam juga ada lampunya. Nah tuh ada lampunya, jadi kelihatan nggak tuh? Nah ada pantulannya kan, nyala terang sama, tutup aja sih. Nah gitu. Nah di situ itu ada beberapa tombol itu untuk lampu-lampunya, jadi untuk LED-nya. Nah itu windshield light bar, light work lights, kemudian off-road lights, rear lights, LED light bar di situ. Sama kalau untuk mengaktifkan itu kalau memang akinya yang sebelah kiri winch-nya itu kekurangan listrik atau strom, di situ dinyalakan. Jadi aki yang kanan sama kiri itu berbarengan, dia bisa bekerja untuk membantu untuk mengoperasikan winch-nya. Jadi pakai dua aki. Tapi kalau itu nggak diaktifkan, di situ ada voltmeternya juga untuk aki yang sebelah, untuk dua akinya. Kalau itu untuk aki yang sebelah kanan aja. Jadi ada dua voltmeter di situ. Sama sebentar. Oh itu buat kipas angin, tapi kipas anginnya rusak. Nah memang nggak ada AC-nya sih. Nah yang di situ itu untuk operasional winch-nya. Jadi diklik dulu di situ, baru tuh pasti bunyi. Nah winch-nya itu harus diklik dulu di situ. Itu winch depan. Kalau winch belakang ada lagi di belakangnya situ. Nah
Kalau mau mengaktifkan dia juga sudah pakai locker depan belakang. Jadi locker depan belakang itu pakai merek, lockernya itu pakai merek HF kayaknya, saya lupa. Dan itu, nah itu di situ ada kompresornya. Untuk lockernya harus dinyalakan dulu. Nah, bunyi kompresornya udah aktif. Itu locker depan dipencet sama locker belakang. Nah itu dia ada bunyinya. Nah itu tandanya udah aktif lockernya. Kalau itu kan masih 4x2. Kalau 4x4 kan di situ bisa 4H sama 4L pakai tuas transfer case-nya. Dan kalau mau nonaktif kan pencet aja lagi. Nah gitu. Jadi di offin. Kemudian untuk yang lainnya sih paling itu aja ya, tambahan apa namanya untuk radio komunikasi ya, bukan tetot-tetot, buat halo-halo komunikasi antar mobil ya. Oke, jadi nggak pakai tuh tetot-tetot. Nah oke, gimana kalau langsung aja kita pakai mobilnya jalan. Dan di situ ada inverter. Inverternya itu untuk kelistrikan, bisa buat masak nasi juga, karena ya nggak mungkin ya di tengah hutan. Pasti kalau mau beli makanan memang ada warteg di sana kan, nggak ada kan. Nah di seatbeltnya pakai seatbelt 4 titik tuh, jadi biar aman. Oh sebenarnya 5 titik, tapi yang satunya belum dipasang karena kemarin habis pakai buat offroad, mungkin belum dibenerin ya. Itu seatbeltnya kayak gitu. Sama itu ada tempat minumnya juga. Udah sih. Oke, kita start mobilnya. Nah coba pencet di situ. Oh, bentar. Dia persnelengnya itu pakai source shifter loh. Kayak mobil balap loh, beneran. Hampir nggak ada spelling tuh. Nah, enak banget. Jadi pindah-pindah giginya tuh kliki banget. Kayak mobil ya mobil balap ya, mobil road racing street ke street racing, kemudian mobil drifting. Pakainya transmisinya kayak gitu tuh. Source shifter. Oh. Harusnya pakai sedan tuh. Tapi enak juga tuh. Nah coba kita start mesinnya. Wah, yuk kita jalan sambil ngerasain kalau nggak dipakai off-road, dipakai jalan raya aja ya, rasanya kayak apa. What if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. Oke, saya udah bawa Jimny Off-Road Extreme. Nah, tuh lewat polisi tidur dulu. Nah, jadi rasanya tuh senang banget ya nyetir mobil yang anti mainstream, karena nggak cuma dipakai buat overland atau off-road ringan, tapi dia mau kemana aja kita libas, kita gas jalan. Nah, itu rasanya benar. Ada polisi tidur lagi, dan setiap lewat polisi tidur rasanya tuh nggak keras-keras banget loh, masih ada empuk-empuknya. Jadi kalau dibanding Jimny yang hijau yang waktu itu pernah saya bahas, itu masih keras suspensinya yang hijau. Biarpun yang hijau itu juga nggak terlalu keguncang-guncang banget ya. Nah, iya. Jadi baru keluar aja udah dilihatin orang banyak. Jadi kameranya emang agak stabil. Bentar ya benerin. Nah, jadi untuk tuh lewat di jalan-jalan yang nggak rata itu masih enak loh bandingan suspensinya. Mungkin karena banyak tebel kali ya, kemudian shock breakernya juga udah diganti, bukan standarnya Jimny lagi, jadi enak aja gitu kalau dipakai. Nah cuman emang rasanya tuh tinggi banget. Posisi nyetirnya seperti Jimny pada umumnya, cuman karena dia lebih tinggi
Jadi setiap kita lihat mobil, lihat motor tuh rasanya kayak ada di bawah kita gitu. Tapi posisi berkendaranya jelas enak banget, tinggi, commanding. Kita tuh lebih, sorry kameranya gak goyang, lebih ngerasa percaya diri kalau pas nyetir di jalan gitu. Biarpun ya kita jangan bahas tentang handling, tentang kestabilan, itu jelas beda banget ya. Karena mengingat mobil itu emang dipakai buat off-road. Nah itu biasanya saya bawa mounting kamera, tapi pas lagi bawa lupa soalnya. Nah nah kalau lihat nyetir mobil kayak gini tuh ya nggak enak emang dipakai Arian. Enaknya kalau memang spesifikasi dia khususnya cuma buat off-road aja, karena suara bannya itu berisik, mesin ada suara di dalam mobilnya juga agak, nah itu kan berisik emang, suaranya itu berisik banget. Nah, saya belok dulu, kita coba sekalian radius putarnya. Ya, emang kurang sih ya, namanya juga tadi saya muter, ada motor langsung pada ngerem loh. Lihat mobilnya padahal cuma Jimny ya, nggak yang gede, yang lebar banget. Tapi karena ya mungkin dia tinggi buat off-road gitu ya, dipakai tuh enak. Mesinnya mesin kijang. Nah, tuh lihat tuh di depan windsnya udah nongol, kelihatan di depan gitu. Rasanya itu asik gitu nyetirnya. Biarpun nggak enak kalau dibawa tiap hari ya maksudnya, tapi asik aja gitu. Nah, kita mau lewat speed bump kayak gimana rasanya. Kerasa kan, getar kan. Wah, ya tenaganya sih tenaga kijang Absol ya, 7K mesin FT 1800 cc gitu. Jadi ya memang dia lebih bertorsi. Tapi kalau untuk setirnya sih ya agak lah, masih ada lari-larinya kalau dipakai di jalan raya. Kenapa pasti ada pertanyaan, nggak dipakai buat off-road aja gitu? Yang pertama, saya nggak pernah off-road, pernah dulu tapi udah lama banget, jadi lebih baik enggak. Yang kedua, kalau memang mau cari tempat off-road biarpun yang tipis-tipis atau yang ringan, jauh larinya. Jadi kalau di Semarang itu memang nggak banyak tempat off-road kayak gitu. Tapi enak loh tuh, jalannya nggak rata loh. Emang kamera goyang-goyang ya, karena cuma diganjel aja bawahnya gitu. Tapi guncangannya di dalam mobil itu masih bisa teredam dengan baik. Nah, tadi ada yang lupa saya bilang, ternyata respon remnya sendiri pakem loh, karena udah disc brake ya, dibikin cakram, remnya dibikin cakram, dan koplingnya sendiri ringan, kemudian respon gasnya sendiri juga galak ya. Jadi emang dibikin kayak gitu ya untuk memperoleh torsi yang jadi supaya karakternya itu lebih bertorsi, emang dibuat kayak gitu. Soalnya ada masjid lagi azan tadi pas lewat. Nah, dan kalau memang off-road memang yang dibutuhkan adalah torsinya ya. Jadi untuk nanjak-nanjak, untuk di kubangan lumpur, di medan ekstrim, ngelewatin kubangan air juga, nah kayak gitu. Jadi memang dia tuh kalau jadi top speednya sih mungkin nggak seberapa, tapi kalau kita tol gasnya dikit, nah itu udah rasanya itu udah nyentak banget gitu ya. Emang itu settingan mesin yang pas, yang bisa atau yang lebih proper untuk dipakai di off-road yang ekstrim, karena mengingat mobil itu tidak dipakai speed off-road atau yang kecepatan ya, tapi dipakainya itu adventure off-road, dan kita mau kemana aja itu nggak ada masalah. Langsung narik kan, jadi langsung agak tuh, sorry, ada speed bump, kita gas lagi. Nah,
dengan taknya tuh kerasa banget gitu. Jadi emang mobil yang ya emang bener-bener dipakai buat off-road. Enak loh rasanya, dilihatin orang banyak lagi, yang dilihatin mobilnya bukan orangnya. Nah tadi udah saya coba itu mobil Jimny yang memang dipakai buat ekstrim off-road. Kemudian memang saya pakainya nggak off-road ya, tapi di jalan raya aja, itu pun yang dekat-dekat, nggak berani jauh-jauh karena mobilnya sendiri apa namanya, kalau dipakai di jalan raya itu setirnya kadang lari-lari gitu, tapi masih stabil juga sih sebenarnya. Kalau dipakainya di kecepatan normal standar gitu ya, yang konstan. Dan asik juga, banyak dilihatin orang pakai mobil anti mainstream yang mungkin belum tentu sebulan sekali kita lihat mobil kayak gitu lewat di jalan raya. Dan biarpun nggak ada AC-nya, rasanya panas, kipas angin juga nggak nyala, tapi ya happy aja gitu saya pakai mobil kayak gitu rasanya. Biar ya walaupun saya sendiri bukan off-roader ya, bukan. Dan sebenarnya kalau kita saya mau spill biayanya, mobil itu sudah menghabiskan biaya sekitar ya kira-kira 250-an lah juta ya, itu untuk menjadi mobil sebuah mobil proper seperti itu. Dari itu udah sama beli mobilnya ya, sampai ngecat kemudian roll kit, semua totalnya itu habisnya sekitar gituan. Nah kalau kalian punya duit segitu, lebih baik bangun mobil kayak gitu, atau kalau udah punya mobil harian ya, atau beli mobil lagi dengan harga mobil segitu. Jelas itu memang bukan buat kaum mendang-mending, karena ya namanya mobil hobi gitu kan, dipakainya aja jarang-jarang. Tapi tetap harus di maintenance supaya nanti kalau misalnya mau dipakai off-road itu bisa langsung dipakai dan nggak ada kendala pada saat di medan yang berat. Nah mungkin segitu aja video dari saya tentang Suzuki Jimny apa namanya itu ya, Extreme Off-Road ya, tahun 1983 atau Emprit Segede Gajah. Dan jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng notifikasi agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan tulis kolom komentar di bawah gimana pendapat Anda tentang mobil yang gagah itu. Gagah banget loh, rasanya tadi di jalan enak banget, percaya diri nyetirnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya.